Rusia memastikan cuma butuh 30 menit melenyapkan negara-negara NATO jika terjadi perang nuklir. Sejauh ini Rusia memimpin dalam jumlah senjata nuklir dibandingkan Amerika Serikat dan China. Namun secara diplomasi Kremlin menyatakan tidak akan menggunakan nuklir kecuali Rusia benar-benar terancam kedaulatannya. Seorang politisi Rusia, Dmitry Rogozin, mengeluarkan peringatan nuklir Moskow dengan mudah menghancurkan negara-negara NATO. Menurut Dmitry, NATO mengobarkan perang api. Mereka tidak mengakuinya. Semua sudah jelas, pemirsa. Menurut Dmitry Rogozin, NATO mengorbankan perang, tapi mereka tidak mengakuinya. Semua jelas permasalahannya. Dikutip dari Express, Rogozin menegaskan, sekarang adalah perang untuk kebenaran dan hak Rusia untuk hidup dengan negara tunggal dan merdeka. Dia juga menekankan bahwa mengalahkan Ukraina yang dukung NATO hanya mungkin dilakukan untuk kekuatan militer penuh Rusia. Pada hari Jumat, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tidak akan menggunakan senjata nuklir di Ukraina. Alexei Zitov mengatakan kepada wartawan bahwa penggunaan senjata nuklir oleh Rusia tidak berlaku untuk operasi militer khusus di Ukraina. Meskipun demikian, Rusia berbagi bahwa mereka telah meluncurkan uji coba rudal balistik antar benua Sarmat pada bulan April yang lalu. Vladimir Putin diperlihatkan di televisi diberitahu oleh militer bahwa rudal telah diluncurkan oleh Plesik di barat laut dan mengenai sasaran di semenanjung Kramica di timur jauh. Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengirimkan peringatan hari kiamat kepada barat. Dia pimpin perayaan pada hari Senin kemarin. Acara perayaan itu menandai peringatan 77 tahun kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman selama parade, di mana Rusia akan menghancurkan senjata besar saat pasukannya mengenai Ukraina. Putin menentang isolasi barat sejak dia memerintahkan invasi negara tetangga Rusia. Putin akan berbicara di lapangan merah di depan parade pasukan tank, roket, dan rudal balistik antar benua. Dalam skuadron itu, 280 dirancang untuk menjadi pusat komando jelajah Presiden Rusia. Pesawat ini dipenuhi dengan teknologi canggih, tetapi detail spesifiknya adalah rahasia negara Rusia. Pemimpin Kremlin berusia 69 tahun itu telah berulang kali menyamakan perang di Ukraina dengan tantangan yang dihadapi Soviet ketika Nazi Adolf Hitler menyerbu pada tahun 1941. Putin juga menyebut di Ukraina sebagai pertempuran untuk melindungi penutur bahasa Rusia dari penganiayaan oleh Nazi dan untuk menjaga dari apa yang dia sebut sebagai ancaman AS terhadap Rusia yang ditimbulkan oleh perusahaan NATO. Uni Soviet telah kehilangan 27 juta orang dalam Perang Dunia Kedua, lebih banyak dari negara lain manapun. Putin dalam beberapa tahun terakhir telah mencerna apa yang dilihat Moskow sebagai upaya di Barat merevisi senjata perang untuk memamerkan kemenangan Soviet. Selain kekalahan Kekaisaran Prancis Napoleon Bonaparte tahun 1812, kekalahan Nazi Jerman adalah kemenangan militer paling dihormati Rusia. Perang di Ukraina akan membayangi hari kemenangan ini. Invasi Rusia telah menewaskan ribuan orang, membuat hampir 10 juta orang mengungsi. Agresi ini juga membuat Rusia berada dalam cengkraman sanksi Barat yang keras dan telah menimbulkan kekhawatiran akan konfrontasi yang lebih luas antara Rusia dan Amerika Serikat. Sejauh ini Rusia dan AS merupakan kekuatan nuklir terbesar di dunia. Sebanyak 11.000 tentara akan berbaris melintasi lapangan merah bersama, yaitu 131 perangkat kelas militer untuk menghadirkan tontonan besar pada dunia. Kremlin juga belum mencapai kemenangan cepat dalam invasi ke Ukraina dan ekonomi Rusia diperas keras oleh sanksi Barat. Ekonomi Rusia juga menghadapi kontraksi terburuk sejak beberapa tahun setelah jatuhnya Uni Soviet. Kurang dari dekade yang lalu, Presiden AS George Walker Bush bergabung dengan Putin untuk perayaan 9 Mei di Moskow. Amerika Serikat sendiri dan sekutunya telah meningkatkan pasokan senjata ke Ukraina.